Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Citra Hasana. Pemirsa, perguruan tinggi merupakan salah satu faktor mendukung kemajuan masyarakat dalam bidang pendidikan. Menuju Indonesia Emas 2045, ABPPTSI menggelar rapat kerja nasional dan sarasehan pendidikan dengan tema Berjalan Bersama Menuju Masyarakat 5.0. Hai elektrician, 8 aktivitas yang harus dihindari jika Anda berada di sekitar jaringan listrik PLN. 1. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan. 2. Menghindari menanam pohon mendekati jaringan listrik. 3. Hindari bermain layangan. 4. Hindari memasang antena, bendera, spanduk, dan baliho. 5. Hindari dan waspada mengoperasikan alat berat. 6. Hindari dan waspada memanen menggunakan galah atau alat lainnya. 7. Hindari membakar sampah. 8. Jangan memasuki tempat bertanda peringatan bahaya. Utamakan keselamatan karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Kalian pasti dah tahu lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bolu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Coba kalian install dulu the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa? Pada 31 Agustus 2023, rapat kerja dan sarasehan pendidikan nasional masih terus dilanjutkan, di mana kegiatan tersebut buka pada 30 Agustus 2023 dan berakhir di tanggal 1 September dengan rangkaian kegiatan wisata.
Dijadwalkan sebelumnya akan ada tokoh nasional yang akan mengisi materi pada Rakernas dan juga Sarasehan Pendidikan. Namun dikarenakan adanya halangan, beberapa petinggi memberikan kata sambutan dan juga materi melalui via Zoom dan video singkat. Di mana materi pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno memberikan sebuah video ucapan selamat dan sukses untuk berlangsungnya acara. Kemudian Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang memberikan kata sambutan sekaligus memberikan materi, pola dan strategi pembangunan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Masa kejayaan dan kemasan yang diraih oleh suatu bangsa selalu ditandai dengan kumpulan sumber daya manusianya. Karena itu, para peserta Rakernas dan Sarasehan Pendidikan juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga memberitahukan kondisi dan situasi yang sedang mereka hadapi untuk kemajuan yayasan. Dalam kegiatan tersebut juga dibuka sesi tanya jawab dari peserta kepada pimpinan dari ABPPTSI. Kemudian pada kesempatan tersebut, beberapa yayasan perguruan swasta se-Indonesia turut berkomitmen dalam pembangunan kesekretariatan ABPPTSI Pusat. Ketua ABPPTSI Pusat, Profesor Thomas Suyatno mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah wadah untuk dapat mencari solusi dalam memecahkan masalah pendidikan khususnya untuk perguruan tinggi swasta dan juga untuk merancangkan program-program pendidikan yang memajukan generasi untuk Indonesia Emas 2045. Iya, begitu banyak masalah-masalah, tantangan-tantangan yang dihadapi. Antara lain tadi yang sangat penting adalah kampanye di kampus. Sikap ABPTSI teras bahwa kebijakan itu saya kira mohon ditinjau kembali. Jika ada kampanye di kampus akan bisa menimbulkan komplikasi di kampus itu. Karena kampus adalah tempat betul-betul rumah bagi semua unsur, bagi semua kekuatan politik. Demikian masuk kampus memang harus dihindarkan adanya kegiatan-kegiatan politik praktis. Sedang kampanye adalah merupakan politik praktis. Yang kedua yang sangat penting tadi itu berkaitan dengan begitu banyaknya, begitu maraknya PTN menjaring mahasiswa. Universitas terbuka menjaring mahasiswa. Tapi dengan aturan terbaru, maka semuanya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kita minta di dalam forum nasional yang luar biasa ini mengadakan pengawasan. Jangan sampai ada PTN-PTN menerima mahasiswa baru seperti bukat harimau. Itu akan berakibat jauh terhadap keberadaan PTS. Demikian juga universitas terbuka. Universitas terbuka sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum juga sama. Harus tunduk pada peraturan yang berkaitan dengan PTN. Kemudian tadi bacak-membacak dosen, ini akan menjadi perhatian kami, tapi juga berbagai pajak-pajak yang tadi disampaikan, itu tetap akan menjadi perhatian dari pusat. Kebetulan nanti tanggal 7 ada rapat kerja dengan Direktorat Pajak. Beberapa hal yang muncul begitu banyak masalah perpajakan, itu akan kami sampaikan kepada mereka. Itulah kira-kira hal-hal yang berjalan bersama, artinya menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang begitu besar. Tidak ada cara dan jalan lain kecuali harus dihadapi bersama, kolaborasi. Karena di dalam situasi yang begini cepat berubah, tanpa kolaborasi kita tidak akan dapat memecahkan masalah. Jadi berjalan bersama, menghadapi berbagai masalah, dan tentu saja tantangan-tantangan, saya senantiasa mengatakan begitu banyak bukit masalah yang harus kita hadapi bersama. Itu kira-kira.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang diwakili oleh Kapok Sahli Pangdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI David Hatigoran Hutagalo, memberikan saran pola strategi TNI dalam menghasilkan SDM TNI menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum menutup acara, para petinggi dari yayasan melakukan penandatanganan MOU sesama universitas dan juga ABPPTSI. Tim Liputan melaporkan dari Medan untuk Evarini TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Citra Hasana, terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman klik dulu. Nah. Adeh, gak enak-enak ya pentokin listrik ini. Baru aja kemarin ku isi. Ini udah habis lagi, tak cemana-mana pun. Gimana lah caranya supaya bisa hemat listrik ini ya? Oh, Cakep. Itu memang bola abang itu, Pak? Ay. Siapa pula yang nelpon aku siang-siang gini? halo Wak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ketua. Wak, di mana Wak? Bisa ke rumah dulu. Ada proyek ini Wak, nyangkut listrik, biasalah proyek kita. Ay, biasa ini Ketua. Lagi mandor kita. Bisa? Oke, kutunggu Wak ya, 5 menit Wak ya. Oke. 5 menit, aku meluncur Ketua. Assalamualaikum Ketua. Wak, sudah. Waalaikumsalam Wak. Alhamdulillah. Bisa kita bantu Ketua? Apa kabar Wak? Alhamdulillah sehat Ketua. Itu listrikku. Bisa Kenapa diatur? listrik kita? Bisa. Apa Bisa? yang bisa kita atur ini Ketua? Cepat kali habis tokennya. Bisa kita tengok dulu Ketua? Bisa. Tengok ya. Oh, ini Ketua. Iya Wak. Tolong apakan dulu Wak. Gampang kali lah sama kita ini. Gimana Wak? Apakan dulu biar nggak apa kali ini meterannya nih. Ada 3 caranya Ketua. Gimana tuh Wak? 1, cara alhamdulillah. Nah, Kedua, cara kita kerjakan. Ketiga, cara ini Ketua. atur aja lah Wak. Nanti WA kan aja berapa. Baik, Biasalah. gampang itu Mana Ketua ya. yang kita? Oke. Mau diapain meteran ini? Permisi, Pak. Permisi, dari PLN. Ajab Wak. Hah? Tugas pelan Wak. Waduh, cara keempat ini Ketua. Apa itu Wak? Bisa gol kita. Astagfirullah. Siang, Pak. Siang Bang, ada yang bisa dibantu Bang? Saya dari PLN, kebetulan lagi ada inspeksi jaringan di daerah sini. Kebetulan tadi saya lihat meteran Bapak sepertinya ada kendala. Apakah ada yang bisa dibantu, Pak? Jadi gini Pak. Oh, itu termasuk pelanggaran, Pak. Jadi... Elektrizen, tahukah kamu bahaya menggunakan listrik secara ilegal? Menggunakan listrik ilegal dapat menimbulkan risiko kebakaran. Selain itu, jika kedapatan menggunakan listrik secara ilegal, dapat dikenakan tagihan susulan sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dan turunannya Peraturan Direksi Nomor 088Z Tahun 2016. Jadi, bijaklah menggunakan tenaga listrik ya. Hindari penggunaan listrik secara ilegal. Gimana, Pak? Sudah mengerti? Oh, gitu.
Sudah Pak, saya mengerti saya Pak. Pak. Ini tadi Wak ini ya Pak. Ketua yang nelpon aku tadi. Iya, Waknya minta duit sama aku. Ya kan kita mau ada 3 cara tadi ketua. Itulah Wak kan. Maaf ya Pak. Ini nih bandel ini ketua. Ini dia. Halo Elektrisen, udah tanggal berapa nih? Udah bayar tagihan listrik belum? Belum! Elektrisen, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu PLN Mobile. Biaya admin termurah dengan metode pembayaran yang lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan? Gebiar Kemerdekaan 2023 diskon tambah daya PLN datang lagi. Cukup berbelanja produk di marketplace PLN Mobile dengan minimal transaksi sebesar Rp78.000, dapat voucher tambah daya sampai dengan daya 5.500, hanya bayar Rp170.845 aja. Buruan, promo ini cuma sampai 31 Agustus 2023. Ayo klik PLN Mobile sekarang. Semua layanan dalam satu genggaman. Download PLN Mobile sekarang.